Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang aplikasi analisis jalur yang mungkin selama ini telah teman-teman pelajari tentang bagaimana analisis jalur ya yang ada dalam statistika inferensial. Sahabat-sahabat semuanya, saya ingin mencontohkan satu judul penelitian dengan menggunakan model persamaan satu jalur, yaitu pengaruh pola rekrutmen, sistem penggajian, dan jenjang karir terhadap kinerja guru. Sahabat-sahabat semuanya, ketika kita melihat hal yang demikian, maka langkah yang pertama kita harus menguji teorinya. Dalam artian bukan menguji teori, tapi kita mengkaji teori dari apa yang penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, sehingga kita bisa mendapatkan teori-teori tentang hubungan antar variabel yang ada tadi. Dari judul tadi, maka ada 4 variabel. Yang pertama adalah X1 sebagai pola rekrutmen, X2 adalah sistem penggajian, X3 adalah jenjang karir, dan Y adalah kinerja guru. Berdasarkan kajian teori yang ada, maka hubungan-hubungan antar variabel dapat disusun seperti yang sudah saya viewkan ya, seperti yang sudah saya perlihatkan di dalam screen Anda, yaitu X1 berpengaruh langsung terhadap Y, X2 berpengaruh langsung terhadap Y, dan X3 berpengaruh langsung terhadap Y. Sedangkan X1 dan X2 itu berkemungkinan adanya korelasi, X1 dengan X3 juga demikian, dan X2 dan X3. Ini yang disebut dengan model diagram jalurnya ya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, bagaimana cara kita untuk mengujinya? Maka ada beberapa rumusan masalah yang mungkin ya, ini masih banyak, ini hanya sekedar sebagai satu rumusan masalah yang saya sampaikan saja. Sebenarnya pengaruh langsung itu juga harus kita ukur secara lebih detail ya. Katakanlah kita ada dua dulu ya. Berapa besar pengaruh pola rekrutmen dan sistem penggajian serta jenjang karir secara sendiri-sendiri terhadap kinerja pegawai. Yang kedua adalah berapa besar pengaruh pola rekrutmen, sistem penggajian, dan jenjang karir secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai. Ini sebenarnya ada data tentang survei yang mungkin bisa kita coba untuk kita analisis, tapi datanya tidak saya berikan di sini. Namun bagaimana cara menganalisisnya? Kita perlihatkan dulu bagaimana diagram jalur lengkapnya ya. Yaitu seperti ini teman-teman semuanya. X1, X2, X3 itu disebut dengan variabel eksogen, dan Y adalah variabel endogen ya. X1 pola rekrutmen, X2 sistem penggajian, X3 jenjang karir, dan Y adalah kinerja guru. Maaf, di dalam diagram saya tulis Y1, sebenarnya itu cukup Y saja. Nah, sahabat-sahabat semuanya, seperti diagram yang di atas tadi, maka kita punya yang pertama adalah rho YX1, kemudian rho YX2, rho YX3. Ini menunjukkan berapa besar pengaruh ya X1 terhadap Y, dan seterusnya ya. Itu koefisien pengaruhnya ya. Kemudian Rx1 X2 itu adalah korelasi antara besarnya korelasi, indeks korelasi antara X1 X2, X2 X3 juga begitu indeks korelasinya, dan juga R1 X1 X3 ya. Kemudian ada epsilon, di situ adalah besarnya error. Di situ juga akan ada rho Y epsilon. Ini sahabat-sahabat semuanya. Kemudian bagaimana dari apa yang sudah saya paparkan di atas tadi, bagaimana cara kita untuk menganalisisnya? Nah, bagian pertama adalah kita menggunakan regresi, yaitu dengan menggunakan SPSS, berapapun SPSS-nya ya, maka kita dapat lakukan analisis seperti ini: analyze, kemudian regression, linear,
variabel kinerja dimasukkan ke dependent, variabel rekrutmen penggajian karir dimasukkan ke dalam independent, ya. Kemudian metode itu kemudian kita enter, ya, dan oke. Maka itu akan dihasilkan, ya, tentang bagian korelasi yang regresi yang pertama, ya. Bagian yang kedua adalah bagian korelasinya. Urutannya adalah analyze, correlate, kemudian bivariate, variabel rekrutmen penggajian, dan karir masuk ke variables, kemudian oke. Itu adalah X1, X2, X3 yang kita akan tentukan berapa besar indeks korelasinya. Nah, itu yang pertama, ya. Contoh yang pertama adalah seperti itu. Contoh yang kedua adalah dengan menggunakan persamaan dua jalur. Pengaruh pola rekrutmen, sistem penggajian, dan jenjang karir terhadap kinerja guru melalui motivasi berprestasi. Nah, ini adalah ada persamaan, model persamaan dua jalur seperti ini, ya. Sehingga kalau tadi X1, X2 tetap dengan X3 berada di variabel eksogen, maka di sini variabel endogennya adalah Y1 dan Y2. Y1 adalah motivasi berprestasi, Y2 adalah kinerja guru. Nah, sahabat-sahabat semuanya, ketika kita mendapatkan hal yang demikian, maka kita bisa membuat sebuah diagram yang modelnya adalah seperti ini, ya, yang pertama. Karena akan menjadi dua substruktur minimal, ya, dua substruktur. Substruktur pertama adalah pola rekrutmen, sistem penggajian, jenjang karir itu terhadap motivasi berprestasi. Ini yang sering kita sebut dengan satu jalur tadi, ya. Dan ini adalah merupakan substruktur satu. Ini kita analisis tersendiri. Analisisnya adalah seperti ini, seperti yang pertama tadi, ya. Jadi bagaimana bagian pertama ini adalah kita membuat SPSS untuk menganalisis regresinya, yaitu perintahnya analyze, regression, linear, kemudian variabel motivasi berprestasi masuk dalam dependent, variabel pola rekrutmen, sistem penggajian dan jenjang karir masuk ke dalam independent, kemudian metode sama dengan kita enter, ya. Kemudian oke. Ini akan langsung ada outputnya. Kemudian korelasinya kita buat, yaitu urutannya analyze, correlate, bivariate, kemudian variabel pola rekrutmen, sistem penggajian, jenjang karir itu masuk dalam variables, kemudian oke. Nah, yang kedua adalah substruktur yang kedua, ya. Substruktur 2 itu adalah sudah menggunakan Y2, berarti X1, X2, X3, Y1, Y2 seperti yang saya susun seperti ini. Ini adalah merupakan substruktur 2. Nah, cara menganalisisnya adalah seperti ini. Analyze, regression, linear, variabel kinerja guru masukkan dalam dependent, variabel pola rekrutmen, sistem penggajian, jenjang karir, dan motivasi berprestasi masuk dalam independent, kemudian metode equal enter, kemudian oke, ya. Nah, untuk yang korelasinya adalah analyze, correlate, bivariate, variabel pola rekrutmen, sistem penggajian, jenjang karir, dan motivasi berprestasi masuk dalam variables, kemudian oke. Nah, itu adalah dua jalur, ya. Jadi dua jalur sudah kita peroleh. Ini nanti sudah akan dapat outputnya. Tinggal bagaimana teman-teman bisa membaca dari output itu untuk bagaimana menentukan besar pengaruh baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Nah, sekarang bagaimana model persamaan jalur untuk 3 jalur, ya, model persamaan dengan 3 jalur, yaitu misal pengaruh pola rekrutmen dan sistem penggajian terhadap jenjang karir serta dampaknya terhadap motivasi berprestasi dan kinerja guru. Nah, ini sudah 3 jalur. Modelnya adalah seperti ini, model diagram jalurnya, ya.
seperti ini teman-teman semuanya. X1, X2, X3, Y1, Y2 bentuknya seperti ini. Yang berkorelasi kita susun di sini adalah X1 dan X2 ya. Selebihnya adalah sebagai variabel endogen. Jadi variabel eksogennya X1, X2, kemudian X3, Y1, Y2 adalah variabel endogennya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, berdasarkan substruktur yang struktur lengkap yang ada, maka kita akan menentukan cara menganalisisnya melalui substruktur berdasarkan data dari hasil survei ya. Ini adalah yang pertama X1 X2 terhadap X3, pola rekrutmen dan sistem penggajian terhadap jenjang karir, itu yang pertama. Cara menganalisisnya adalah seperti ini. Analyze, regression, linear, jenjang karir masuk dalam dependent, pola rekrutmen, sistem penggajian masuk dalam independent, kemudian method equivalenter, oke. Yang kedua, korelasinya analyze, correlate, bivariate, variable rekrutmen dan sistem penggajian masuk dalam variables, kemudian oke. Nah, ini yang kedua ya. Jadi substruktur yang kedua ini adalah kita sudah melibatkan dua variabel eksogen dan dua variabel endogen. Variabel eksogennya X1, X2, endogennya X3 dan Y. Maka teknik menganalisis dengan spesiesnya sebagai berikut ya. Regression, analyze, regression, linear, motivasi berprestasi masuk dalam dependent, pola rekrutmen, sistem penggajian, jenjang karir masuk independen, dan method equivalenter oke ya. Kemudian bagian yang kedua itu kita analisis yang regresinya ya, analyze, correlate, bukan regresi, korelasi maksud saya ya. Jadi hubungan korelasi ya. Analyze, correlate, bivariate, kemudian variabel pola rekrutmen, sistem penggajian, jenjang karir masuk variables, dan oke ya. Ini kemudian struktur secara lengkap menjadi bentuk seperti ini ya. Ini akan kita peroleh dengan menggunakan analisis sebagai berikut. Analyze, regression, linear, variabel kinerja guru masuk dependent, kemudian pola rekrutmen, sistem penggajian, jenjang karir, motivasi masuk independen, method equivalenter oke. Bagian kedua korelasinya adalah analyze, correlate, bivariate, variabel pola rekrutmen, sistem penggajian, jenjang karir, motivasi berprestasi itu masuk dalam variables, dan oke. Nah, ini teman-teman semuanya, maka kita bisa memperoleh hasil secara lengkap. Nah, bagaimana ketika kita memiliki bentuk yang seperti ini, katakanlah ya, ini judulnya misal seperti ini ya. Kontribusi keyakinan diri dosen tentang lesson study, perubahan sikap, prinsip-prinsip kolegialitas, mutual learning, dan membangun komunitas belajar terhadap beban kerja dan peningkatan profesionalitas dosen, misal ya, seperti ini sebagai contoh. Nah, ternyata variabel-variabel itu ada dua juga kategori, variabel eksogen dan endogen. Eksogennya adalah pengkajian pembelajaran kolaboratif dan berkelanjutan, kemudian endogennya adalah perubahan sikap dosen, kemudian prinsip-prinsip kolegialitas, mutual learning, membangun komunitas belajar, kemudian beban kerja dosen dan peningkatan profesionalitas dosen, misal ya, seperti itu ya. Nah, ini yang saya maksudkan, bentuknya akan menjadi seperti ini. X1, X2, X3 seperti yang ada di sini. X1, X2 berarti pengkajian kolaboratif, pembelajaran kolaboratif dan berkelanjutan, itu sebagai variabel eksogennya. Kemudian Y1, Y2, Y3 itu adalah perubahan sikap, prinsip kolegialitas dan mutual learning.
Kemudian Y4 komunitas belajar, beban kerja dosen ya. Kemudian Y5-nya adalah peningkatan profesionalitas dosen. Nah, ini yang mungkin teman-teman bisa coba pahami betul tentang bagaimana aplikasi dari persamaan jalur ya, atau path analisis atau analisis jalur yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Tugas bagi teman-teman adalah coba pilih salah satu dari contoh yang sudah saya buat tadi dengan contoh yang lain, kemudian coba susun datanya, kemudian dicoba analisis dengan menggunakan prosedur seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Demikian sahabat-sahabat semuanya, penyampaian materi saya pada kesempatan ini. Semudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.